Baik, terima kasih Tribuners masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur dan selanjutnya ada laporan langsung dari jurnalis Tribun di Kabupaten Wajo. Sudah ada rekan kami Hardian Saabdi yang akan melaporkan terkait dengan angin kencang rusak 278 rumah warga di Wajo. Baik, Hardiansyah. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya Ardian Sabdi Gunawan, jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 kemarin telah terjadi angin kencang di Kabupaten Wajo, di mana angin kencang tersebut memporak-porandakan pemukiman warga, khususnya di 3 kecamatan, yakni di kecamatan paling banyak rumah warga yang rusak itu di Kecamatan Sabamparu, sekitar 252 rumah, khususnya di 3 desa, yakni di Desa Palimae, di Desa Ugi, dan di Desa Worongi. Lalu yang kencang juga melanda pemukiman warga di Kecamatan Maniampajo di 2 desa, ada di Desa Matirowalie dan Desa Kalola. Di Kecamatan Maniampajo itu ada 19 rumah yang rusak. Lalu juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat bahwa kerusakan juga terjadi di Kelurahan Wiring Palenai, Kecamatan Tempe. Ada 2 rumah warga yang rusak di Kecamatan Tempe. Seperti itu rekan Revin. Baik, apa saja langkah Pemkab Wajo pasca angin kencang, Hardiansyah? Pasca angin kencang terjadi pada hari Selasa kemarin, pada hari Rabu tanggal 27 kemarin, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyalurkan bantuan kepada para korban melalui pemerintah Kabupaten Wajo. Bantuan-bantuan yang diberikan sendiri berupa bantuan darurat, berupa paket sembako yang bersih, beras, air bersih, termasuk paket Indomie dan telur. Juga ada paket pakaian, terpal, dan tikar untuk digunakan masyarakat untuk sementara yang bagian terdampak angin kencang. Apakah ada korban jiwa dalam bencana kali ini, Hardiansyah? Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat bahwa ada 1 warga yang meninggal dunia akibat angin kencang ini, tetapi warga tersebut tidaklah tertimpa material rumah atau material bangunan, tetapi lelaki bernama Nurung yang berusia 70 tahun tersebut meninggal dunia lantaran memiliki riwayat penyakit jantung. Dan ketika angin kencang terjadi, menurut masyarakat sekitar bahwa lelaki Nurung ini kaget melihat situasi yang ada, sehingga jatuh dan tidak sadarkan diri lalu meninggal dunia. Nurung sendiri sudah dikebumikan pada Rabu malam kemarin. Sementara korban lainnya ada tiga kepala keluarga yang terpaksa mengungsi, khususnya di Kecamatan Sabamparu, lantaran rumahnya sudah rata dengan tanah akibat dihantam angin kencang. Seperti itu rekan. Dan berikut wawancara saya dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Wajo, Ibu Sri Irmayanti. Ada 3 kecamatan yang terdampak angin puting beliung di Kecamatan Sabamparu, Tempe, dan Kecamatan Maniampajo. Di Kecamatan Maniampajo terdiri dari 2 desa, Desa Matirowalie dan Desa Kalola. Sedangkan di Kecamatan Tempe, Kelurahan Wiring Palenai, dan Kecamatan Sabamparu di Desa Ugi, Desa Palimai, dan Desa Worongi. Jadi keseluruhan yang terdampak berjumlah 278 kakak. Kami telah turun ke lokasi dengan asesmen serta memberikan bantuan logistik. Bantuan logistik itu berupa sembako yang terdiri dari air minum, beras, dan paket Indomie. Ada 1 orang di Desa Palimae, tapi bukan berdampak karena gara-gara angin puting beliung, tapi karena masalah psikis, shock terhadap kejadian angin puting beliung. Seperti itu.
Baik, Hardiansyah. Baik, Hardiansyah. Bisa diulang rekan Ririn? Baik, Hardiansyah, bagaimana kesimpulan dari proses wawancara bersama dengan Sri Irmayanti, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Wajo? Baik, Hardiansyah. Tidak kedengaran. Baik, Hardiansyah, bagaimana kesimpulan dari proses wawancara bersama dengan Sri Irmayanti, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Wajo? Oh, ya terima kasih rekan Ririn. Ya sejauh ini BPBD Kabupaten Wajo masih terus melakukan assessment, mengingat bahwa daerah yang terdampak angin kencang ini berada di pesisir Danau Tempe, dan menurut informasi masih ada beberapa daerah yang belum sempat dilakukan asesmen sehingga belum masuk dalam pendataan BPBD. Dan kemungkinan angka dari 278 rumah ini masih akan bertambah seiring dengan dilakukannya asesmen di lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekedar informasi bahwa dalam kurun tahun 2021 ini, khususnya di Desa Palimai sudah 2 kali terjadi angin kencang. Seperti itu rekan. Baik, Hardiansyah, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan selamat kembali bertugas. Tribuners, laporan dari Hardiansyah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam live report on the spot Tribun Timur edisi 28 Oktober 2021. Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa.